Selamat pagi kembali untuk Anda yang baru saja tune in bersama kami di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar RRI, pemilihan kepala desa Pilkades merupakan momen penting bagi masyarakat desa untuk menentukan pemimpin yang akan mengelola pemerintahan dan juga pembangunan di desa tersebut. Tahun 2025, sebanyak 135 desa di Kabupaten Sika akan menggelar Pilkades serentak, dan ini tentunya membutuhkan persiapan dari pemerintah dan juga partisipasi aktif ya dari masyarakat. Nah, bagaimana persiapannya dan apa tantangan yang mungkin dihadapi, kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Lambertus Sol Keitimus sudah ada di ujung telepon dengan RRI. Pak Lambert, selamat pagi. Ya. Pak Lambert. Selamat pagi, Mbak. Iya, terima kasih. Mohon maaf, saya lagi jalan pagi, tapi tidak apa-apa. Kita via telepon, nggak apa-apa. Oke deh. Untuk diwawancara. Baik. Pagi, terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Happy weekend bersama keluarga. Pak Lambert, ini dari 135 desa di Kabupaten Sika, ini tersebar di berapa kecamatan nih? Kabupaten Sika memiliki luas wilayah yang dengan kapasitas desa sebanyak 181 desa dan 13 kelurahan. Halo? Iya. Kami masih mendengarkan Anda. Silakan Pak Lambert. Kabupaten Sika memiliki 181 desa dan 13 kelurahan. Ya. Sama dengan 147 desa dan tambah dengan 34 desa baru yang sudah definitif dan sudah mendapatkan alokasi dana desa. Demikian. Dan untuk 135 desa ini yang akan mengikuti atau yang akan menggelar Pilkades serentak ini di 2025, ini tersebar apakah semua di Kecamatan Kabupaten Sika, Pak Lambert? Baik, sebelumnya saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi seluruh pemirsa yang berada di seluruh tanah air dan teristimewa di Flores NTT. Baik, terkait dengan 135 desa itu tersebar di wilayah Kabupaten Sika yang akan menggelar Pilkades, dan direncanakan kita kalau tidak ada halangan berarti kita akan melaksanakan di bulan Juni. Sekian informasinya. Oke. Dan untuk persiapannya ini seperti apa, Pak Lambert? Persiapan teknis pemerintah untuk memastikan Pilkades ini berjalan lancar begitu? Ya. Baik. Ini sebuah kegiatan besar. Kita menggelar sebuah kegiatan besar, tentu kita membutuhkan dukungan dana yang cukup besar. Dan Sika telah mengalokasikan anggaran untuk melakukan Pilkades serentak dan terbagi di antara desa yang berada di kepulauan dan juga desa yang berada di daratan. Dan masing-masing biaya desa yang ada di wilayah kepulauan dialokasikan anggaran sebesar 30 juta, itu bantuan keuangan, dan juga untuk desa-desa di daratan sebesar 25 juta. Dan itu sudah dalam keadaan siap untuk dilaksanakan. Demikian. Baik, jadi ini persiapannya sudah cukup matang begitu ya menuju Pilkades serentak di 135 desa tadi. Kira-kira tantangan utama dalam penyelenggaraan Pilkades serentak dan bagaimana pemerintah mengatasinya, Pak Lambert? Sebelum tantangan, saya perlu juga menyampaikan beberapa persiapan. Selain persiapan yang dilaksanakan di Kabupaten Sika, dan juga ada persiapan yang akan dilakukan di 135 desa dalam rangka Pilkades. Yang pertama, sebagai lembaga BPD segera melakukan pembentukan panitia Pilkades. Tetapi tentu itu akan difasilitasi oleh Dinas PMD Kabupaten Sika. Sehingga pelaksanaan kegiatan kita itu akan berjalan dengan baik. Sehingga tiba gilirannya kita sudah dalam keadaan siap
berikut terkait dengan kendala yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini kepada pemirsa, bahwa secara fisik kita telah menyiapkan diri secara baik untuk menyelenggarakan pilkada serentak di 135 desa. Dan ini sudah tertunda selama 2 tahun berjalan. Selama 2 tahun berjalan. Tentu ada pertanyaan, kenapa ada tertunda selama 2 tahun berjalan? Ini karena ada perubahan regulasi. Dengan hadirnya perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang Nomor 3, dalam ketentuannya bahwa sebelum kita melaksanakan pilkades, dengan kehadiran Undang-Undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, ini harus segera dilakukan atau segera dikeluarkan peraturan pemerintah. Dan sampai dengan detik ini, peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 3 sampai dengan saat ini belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kami sudah berupaya untuk melakukan konsultasi. Dan kita sudah melakukan konsultasi sebanyak 3 kali. Yang pertama disampaikan bahwa tidak ada persoalan kalau ketika kita melaksanakan pilkada serentak. Apabila pilkada sudah dilaksanakan, itu konsultasi kita pertama dengan jawaban Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu ada jawaban secara tertulis dari Kementerian Dalam Negeri bahwa belum bisa kita melaksanakan pilkada serentak di Kabupaten Sika karena kita masih menunggu peraturan pelaksananya, dan draftnya sudah mulai disusun, dan dalam waktu dekat ini peraturan pelaksana terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 bisa dikeluarkan. Demikian. Oke, baik. Jadi 2 tahun harusnya sudah diselenggarakan dari tahun-tahun kemarin begitu ya, karena memang ada regulasi terbaru sehingga harus dipending dulu. Nah, untuk mengisi kekosongannya ini seperti apa nih Pak Lambert? Baik. Satu lagi terkait dengan persiapan kita, kalau malu pemerintah daerah bersama dengan DPRD, itu terkait dengan umur minimal. Tetap umur minimal yang menjadi rekomendasi DPRD dalam rapat komisi, itu kita sudah melakukan tindak lanjut dengan menganggarkan untuk peraturan daerah untuk mengatur soal tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Tapi ketika kita melihat rujukan aturan yang lebih tinggi, bahwa tidak bermasalah kalau kita melaksanakan pilkada serentak, karena di batas minimal dan juga batas minimal 25 tahun dan batas maksimal itu tidak ada ketentuan. Saya pikir itu, Ibu. Oke. Dan untuk mengisi kekosongan ini sendiri seperti apa nih upayanya? Ya. Terkait untuk mengisi kekosongan, pemerintah daerah telah mengangkat penjabat kepala desa di 135 desa. Itu angkat pejabat di 135 desa untuk mengisi kekosongan. Karena ketika ada vakuman di pemerintahan desa akan sangat mengganggu proses perencanaan, desa. Kita tidak bisa melakukan proses musdes, bahkan sampai dengan penetapan RKPDS dan penetapan APBDS. Sehingga dengan demikian, langkah yang diambil secara strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengangkat seluruh pegawai negeri yang dianggap cakap dan mampu untuk menduduki jabatan sebagai pejabat kepala desa. Demikian. Oke, baik.
Bagaimana upaya pemerintah begitu ya untuk memastikan bahwa Pilkades ini akan berlangsung jujur, adil dan juga bebas dari konflik, Pak Lambert? Baik, makasih. Tentu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pilkades, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku KPU, ya perannya seperti KPU di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, itu dibantu dalam pelaksanaan kegiatannya ini. Kita sudah membentuk panitia untuk melakukan penyelenggaraan Pilkades nanti yang akan dilaksanakan dalam perkiraan kita akan di bulan Juni nanti, Juni dan Juli kita akan selenggarakan Pilkades. Jadi seluruh komponen yang terkait dengan urusan untuk mensukseskan Pilkades itu kita sudah siapkan, termasuk TNI Polri kita siapkan untuk bisa membantu membackup kita nanti pada saat penyelenggaraan Pilkades. Karena memang dalam pengalaman Pilkades itu kita menghadapi banyak masalah dan terlebih masalah dan gejolak yang terjadi di tingkat desa karena kepentingan, antar figur, dan itu memang dinamika sebenarnya. Itu sebuah dinamika yang ada di negara ini. Nah, inilah kita perlu mengantisipasi sehingga penyelenggaraan Pilkades ini bisa dilaksanakan dengan baik, bebas, rahasia, dan nyaman pada pelaksanaan kegiatannya. Memang ini adalah sebuah tantangan, Ibu. Ini ada sebuah tantangan ke depan yang akan kita hadapi. Karena kita sudah punya pengalaman yang buruk Pilkades yang terjadi tahun-tahun kemarin. Sehingga dengan demikian langkah-langkah ini kita perlu mengantisipasi sehingga perjalanan Pilkades ini berjalan dengan lancar. Tentunya mekanisme penyelenggaraan Pilkades itu tentu kita mengacu kepada regulasi. Sehingga saya berpikir bahwa kita tentu pasti akan bisa untuk meminimalisir terjadinya risiko. Saya pikir demikian. Oke. Sebelum kita akhiri, apa pesan Anda kepada masyarakat di 135 desa yang akan menggelar Pilkades di bulan Juni dan juga Juli nanti 2025 ini agar berjalan sukses begitu? Silakan. Ya. Baik. Bisa diulang, Bu? Oke, apa pesan Anda begitu ya kepada masyarakat di 135 desa yang nantinya akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 2025 ini, Pak? Baik. Mohon maaf, kita karena melalui baik telepon sehingga terganggu sinyal. Iya. Baik. Silakan, Pak. Pesan kami sebagai pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PMD Kabupaten Sika terhadap 135 desa bahwa penyelenggaraan Pilkades itu tentu kita akan laksanakan. Itu pasti kita akan laksanakan. Dari aspek pembiayaan kita sudah dalam keadaan siap. Kabupaten sudah menyiapkan sejumlah dana untuk kita melakukan Pilkades serentak. Pesan kami kepada 135 desa terhadap PJ kepala desa untuk bisa memfasilitasi, untuk mempersiapkan secara baik ketika satu saat nanti tiba giliran kita melaksanakan Pilkades, kita sudah dalam keadaan siap. Dan yang berikut, IPJ desa jalankan roda pemerintahan desa dengan baik sepanjang kita menunggu jadwal untuk melakukan Pilkades serentak di 135 desa. Dan juga kita akan juga melakukan sosialisasi. Penyelenggaraan Pilkades di 135 desa bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saya pikir demikian. Oke, terima kasih Pak Lambert untuk waktunya dengan RRI. Sekali lagi selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Salam hangat dari MD Kota Pancasila ke Sika Maumere. Baik, salam dari Sika, Nian Sika Tanalok. Kami siap selalu dengan seluruh jiwa dan raga dan kekuatan kami untuk membangun Sika demi kesejahteraan masyarakat di Nian Sika Tanalok yang teristimewa bagi 180 desa dan juga
pemerintah desa yang akan siap diri untuk melaksanakan pilkada serentak sebanyak 135 desa. Horo, kita. Horo. Terima kasih. Baik, ya.